Sobat Spesialis Konstruksi, kembali lagi di Aspil Anak Sipil. Saya Lisya, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu alumni teknik sipil dari Politeknik Negeri Jakarta. Dan teman teknik kita ini akan membagikan pengalamannya saat dia berkuliah di jurusan teknik sipil. Halo Rido, apa kabar nih? Alhamdulillah Lisya, baik. Gimana rasanya Do jadi lulusan teknik sipil? Senang, bangga juga bisa ngelewatin masa-masa kuliah di teknik sipil ya. Apalagi kata orang kuliah di teknik sipil itu berat, ternyata gue juga bisa gitu ngelewatin. Terus apalagi semester-semester akhir gue pas gue nyusun PA itu udah mulai pandemi juga. Jadi ya gue merasa bersyukur lah bisa melewati perkuliahan ini dengan lancar, alhamdulillah. Lu kan lulusan Politeknik ya Do ya? Emang apa bedanya sih sama universitas? Bedanya politeknik sama universitas. Iya. Kalau politeknik itu lebih banyak prakteknya, hampir 60%-nya itu praktek. Jadi kita belajar di kelas itu cuma 40%. Jadi habis kita belajar di kelas tuh langsung diimplementasikan di praktek. Itu ada bengkel, ada lab. Beda gitu sama yang anak universitas yang emang lebih banyak teori di kelas gitu. Kalau buat yang di politeknik kan kita D3 juga, jadi lebih banyak di praktek sih. Terus berarti kalau di Politeknik itu kegiatan dan mata kuliahnya mirip-mirip nggak sih sama universitas atau ada yang nggak dipelajarin juga di universitas? Kayaknya hampir mirip ya. Cuman kalau di universitas nih lebih banyak di lab gitu mungkin ya. Kayak di gue tuh bedanya tuh ada namanya bengkel gitu. Gue tuh kayak baru masuk aja gue langsung disuruh namanya ada bengkel bikin bata, bengkel kayu, gue tuh ngegergaji dan lain-lain. Nah di situ sih mungkin bedanya. Gue jadi langsung praktek dan terjun langsung di lapangan gitu. Gimana sih cara nyusun bata yang benar, cara motong kayu itu yang benar gimana, dasar-dasarnya dari situ. Ntar makin lama si bengkel ini tuh berprogres dan jadi yang lebih sulit gitu loh, yang dari persorangan jadi tim dan gitu. Tapi pernah nggak sih mahasiswa Politeknik itu langsung kunjungan ke proyek-proyek konstruksi secara langsung? Sebenarnya jarang juga sih, kan nggak bisa langsung kayak sekarang. Paling gue tuh di pas masa magang aja sih, paling kalau buat masuk ke proyek-proyek. Tapi kadang suka ada acara juga sih, suka ada kunjungan gitu. Atau ntar kayak di gue kemarin di akhir tahun gue kuliah tuh apa ya bilangnya, kalau di gue kayak sejenis study tour gitu sih. Gue ke luar kota, keluar daerah buat ke pabrik-pabrik atau ke proyek-proyek gitu sih. Di situ sih kunjungannya selain di pas zaman magang itu. Nah, lu kan tadi bilang, lu kan lulusan tahun kemarin dan sempat ngerasain yang namanya belajar online ya. Nah, sedangkan Politeknik itu kan 60% praktek, 40% teori. Nah, itu prakteknya gimana tuh sama kegiatan belajar online? Nah, untungnya tuh pas untungnya buat angkatan gue ya. Nah, pas di pandemi kemarin tuh gue udah semester akhir. Nah, jadi tuh si bengkel ini cuma aja ada buat di tingkat 1 dan tingkat 2 untuk yang 3 tahun ya, untuk yang D3. Nah, jadi tuh gue tuh di tingkat akhir, jadi udah tinggal fokus buat tugas akhir sama mata kuliah sisa. Nah, di situ sama project-project yang memang nggak ada bengkel lagi. Nah, paling yang kasihan tuh yang emang masih harus bengkel gitu kan. Di awal-awal mungkin memang masih ada, maksudnya kan kampus juga masih belum siap dengan sistem dan lain-lain. Jadi mungkin dirapiin, tapi sekarang kayaknya udah lancar. Gue dengan kabar juga udah kadang setengah pakai sistem setengah-setengah juga pernah, 50% 50%. Terus juga ada sistem, jadi 50%-nya masuk, 50%-nya lewat Zoom gitu. Oh, sip-sipan gitu ya? Sip-sipan gitu. Tapi sekarang kan udah lebih lama lagi kan, otomatis anak-anak kan yang ngekos juga pada pulang ya. Jadi yang ke bengkel tuh paling yang emang rumahnya tuh dekat-dekat situ. Gitu aja sih. Jadi lebih terkendala di yang pas bawah-bawah itu loh. Jadi kalau gua kan paling asistensi hanya sebatas via Zoom gitu kan, lebih nggak terlalu sulit sih. Berarti selama kegiatan belajar daring itu yang praktek ini tetap ke bengkel itu ya? Apa ada yang awal-awal enggak sih? Awal-awal banget sampai apa? Maksud gua pas awal-awal pandemi dan lain-lain yang masih hektik-hektiknya, masih rame-ramenya tuh masih enggak semua kegiatan kan pasti stop dong otomatis. Tapi sekarang kan udah ada namanya protokol, udah ada namanya tes ini di itu kan. Jadi lebih gitulah, lebih udah hampir kembali normal. Nah, iya kayak udah sistemnya juga udah rapi dari kampus, kayak harus kayak gini dulu, harus protokol ini, protokol itu gitu sih. Ada nggak praktek yang menurut lo itu sulit buat dijalanin?
Kalau buat praktek sih menurut gua nggak ada sih, kayak nggak terlalu apa ya, kalau soalnya kalau pas di bengkel ini kita nggak akan ngambil terlalu apa ya, terlalu kompres kayak tugas-tugas kuliah yang teori gitu loh. Karena kita tuh bener-bener misalnya kan 2 minggu ya bengkel, nah hari pertama datang tuh kita baru langsung dikasih tahu kerjaan kita ini. Ya udah kita ngerjain sesuai dengan prosedur, dan kadang juga ada yang per kelompok gitu, jadi lebih apa ya, lebih enak juga lah, jadi kayak bisa saling bantu juga kan. Terus kayak lu langsung terjun dan lu tahu nih, oh kalau ini gue salah berarti gue harus kayak gini. Enggak, temen gue ada yang salah, gue kasih tahu lu jangan kayak gitu gitu. Jadi nggak terlalu sulit sih, jadi malah pas masa-masa bengkel tuh yang pas kita tunggu-tunggu saat kita jenuh banget di kelas, nah terus datang masa bengkel itu tuh asik banget, jadi masa kita kayak keluar gitu loh, jadi kayak bisa lebih tahu gitu, oh ternyata kayak bengkel baja, oh ternyata baja kayak gini loh, ternyata ngelas kayak gini. Terus kayak bengkel beton kayak oh tulangan tuh ternyata kayak gini. Nah itu tuh lebih seru sih menurut gua, buat apa sih, buat gua pribadi ya, gua lebih suka kayak gitu, dan menurut gua lebih masuk aja gitu di diri gua kalau belajar langsung kayak gitu. Kalau untuk mau masuk ke jurusan teknik sipil ini, itu perlu ada keahlian khusus nggak sih? Kayak misalkan harus jago gambar, harus jago ngitung. Teknik sipil ya, kalau buat gambar sebenarnya nggak terlalu oke, semester 1 kita gambar memang masih pakai kertas, pakai pensil gitu kan. Tapi ntar langsung masuk semester 2 tuh udah ada aplikasi, dan itu emang rata-rata yang emang misalnya dari SMA itu yang nggak pernah punya basic tuh ya emang dari nol. Kita dari nol bareng-bareng, ya udah. Terus kalau buat yang emang biasanya ada yang dari SMK gitu kan, yang udah jago gambar, nah itu biasanya dia bantuin kita yang emang belum punya basic gambar dari si AutoCAD ini kan, nama aplikasinya. Dan dari situ sih jadi kayak emang dari nol lagi gitu belajarnya. Kalau buat hitung-hitungan kayak fisika, matematika, ya lu bisa dasarnya lah intinya. Kalau lu bisa dasarnya nih, kayak lu udah lumayan lah ketemu soal SBM dan lain-lain tuh udah lancar, dan menurut gua lu bisa lah ke depannya, karena emang kuncinya dari si teknik sipil ini kan si hitungan matematika dan fisikanya. Kalau lu dasarnya udah enak nih, ntar lu ketemu rumus-rumus dan angka-angka yang harus ribet gitu kan, jadi lu lebih apa ya, lebih cepet lah nalar lu, oh harus diginiin. Jadi mempermudah lu juga di saat ujian, apalagi kalau kuliah kayak gitu-gitu tuh, kelancaran lu dalam perhitungan fisika dan matematika berguna banget sih. Tapi kalau buat kayak rumus, kayak apa ya, kayak rumus harus dihafal dan lain-lain sih, itu nggak usah, kayak tenang aja. Rumus mah kadang juga harus bisa open book gitu. Oh, kalau rumus mah nggak usah terlalu dihafal kan gitu ya. Yang penting dipahami. Menurut lo peluang kerja bagi lulusan anak teknik sipil itu luas nggak sih? Menurut gua sih cukup luas ya, karena teknik sipil ini kan konstruksi, jadi apalagi lagi banyak banget nih pembangunan di Indonesia juga kan. Atau pembangunan nggak selama tentang jalan, gedung, anak-anak sipil juga bisa masuk ke daerah pertambangan atau pelabuhan gitu loh. Terus juga kan di dalam suatu proyek itu kan ada yang namanya pelaksana, pengawas, drafter, admin, nah itu tuh, dan masih banyak lagi dah pokoknya, dan itu menurut gue masih luas gitu loh. Jadi jangan takut aja gitu sama peluang kerja, gue yakin pasti dapat. Tergantung passion lu aja gimana lu pengennya. Waktu lu mau mutusin buat masuk jurusan teknik sipil, itu tuh tujuan tuh sebenarnya apa sih, tujuan kedepannya? Kenapa lu lebih milih jurusan teknik sipil? Kalau gue pribadi ya, waktu itu sebenarnya gue emang pengennya tuh antara perencanaan wilayah kota atau teknik sipil. Pokoknya gue pengen masuk teknik dah. Tadi itu mau nyoba universitas, tapi emang gue gak keterima. Akhirnya gue coba PNJ, Politeknik Negeri Jakarta. Alhamdulillah keterima, gue masuk teknik sipil. Ya gue pengen tahu aja sih, sebenarnya gue penasaran apa tentang gedung-gedung dan jembatan yang keren-keren gitu loh, kayak ada gedung tinggi banget gitu kan, gimana sih cara bikinnya, kok bisa, logikanya kon itu tinggi banget gitu kan. Terus jembatan nih kayak di tengah laut, ngebentangin laut gitu kan, nyebrangin laut antar pulau, kok bisa, itu gimana caranya gitu kan. Terus berarti itu sampai apa, fondasinya sampai dalam mana sih. Nah gue tuh sih awalnya penasaran ke situ, tapi gue coba akhirnya gue masuk NCP dan gue menemukan jawaban-jawaban itu, ketemu teman-teman yang banyak banget sih juga backgroundnya dari pengennya tadinya ternyata gara-gara ini, gara-gara itulah, banyak lah buat yang masuk teknik sipil, buat background apa. Tapi ya kalau lu udah gimana ya, kayak lu udah masuk, ya lu jangan terlalu banyak penyesalan atau gimana sih menurut gue ya, kayak usahain aja kalau lu udah
masuk jurusan itu ya lu harus enjoy aja. Misalnya lu emang lu terpaksa atau gimana, lu mau nyoba lagi, udah sok coba lagi kalau yang bukan passion lu gitu kan. Nah kalau udah masuk terus ternyata itu, oh gue masih bisa nih, ya udah lu usaha dulu aja. Kalau emang lu nggak ada passion, lu cabut, jangan dipaksain gitu kan. Kalau kuliah kan gimana passion lu aja sih. Gimana hati ya. Nah iya, kalau lu ngejalanin aja udah nggak enak nih, udah nggak suka nih, lu ngerasa nih kuliah berat banget, lu kayak mata kuliah susah nih, dosen ini nyebelin lah, ini ngeselin lah, temen gue kayak gini lagi. Di situ sih kalau lu udah suka nih, misalnya gue kayak oke, gue suka nih, gue kuliah gitu loh, ya udah lu ketemu teman orang kayak gini tuh lu malah ngeliat sisi positif gitu. Oh ternyata orang tuh kayak gini loh, ternyata dia kayak gini, ketemu dosen ternyata emang dosen kayak gini, ternyata kayak gini. Atau mata kuliah susah lu malah lebih struggle gitu buat nanya ke teman lu buat belajar kayak gitu sih. Lu punya saran nggak buat teman-teman spesialis konstruksi yang mau ngambil jurusan teknik sipil atau mau masuk ke bidang ini? Saran ya, kalau dari gua pribadi sih yakinin diri lu dulu nih, apalagi buat anak-anak SMA sekarang nih yang mau masuk atau SMK, karena kan apalagi lagi pandemi gini kan, maksudnya misal lu susah nih konsultasi ke bimbingan konseling, lu lebih sering mencari-cari sendirilah jurusan yang lu pengen tuh apa nih. Misalnya teknik sipil, oh ternyata teknik sipil kayak gini-gini loh, bedanya apa sih gini-gini. Nah terus lihat diri lu, potensi lu apa gitu kan, cocok nggak, lu cocoknya ke univ apa ke politeknik gitu kan. Gue sukanya politeknik nih banyak praktek, atau gue sukanya di kelas doang, gue pengen S1 misalnya, gue pengen S1 teknik sipil, ya udah ambil univ gitu. Jadi kenalin diri lu dulu nih, lu maunya kayak gimana. Soalnya kalau udah kuliah tuh udah ngomongin tujuan nantinya gitu kan. Jadi kalau lu udah keterima di situ, lu harus siap dengan konsekuensinya, dan lu harus udah mempertimbangkan itu dari jauh-jauh sebelum lu masuk gitu. Jangan kalau bisa sih jangan kayak lu masuk tuh gara-gara disuruh orang tua atau apa sih. Sebisa mungkin jangan. Terus kalau misalnya udah dari hati lu nih, gue udah pengen masuk teknik sipil, orang tua ngedukung, ya tinggal lu kembangin lagi nih. Kayak lu udah mau masuk nih, lu coba belajar, terus lu keterima. Nah lu coba buat ya cari-cari kan kadang dari masa keterima sampai masuk kan cukup jauh. Nah lu coba mulai belajar duluan aja juga nggak apa-apa, dan lu cari-cari nih silabus teknik sipil tuh ngapain sih, belajarnya apa. Nah lu coba duluan aja, dan ntar pas lu masuk tuh lu nggak kaget, lebih enak aja sih. Kalau dan buat yang belum mau masuk nih, yang baru mau masuk, yang masih nggak tahu mau jurusan apa, ya buat saya sih benar, yakinin diri lu tanya orang tua lu, sama lu punya lu punya passion dan bakatnya nih di sini. Lu mikir gue bakal kuat nih di sini, gue bakal nyaman kuliah di sini, di situ sih. Karena kalau lu udah nyaman, lu suka, gue yakin itu ngerasa kuliah tuh cepet, dan ya udah lulus aja lu kayak gitu. Udah wisuda aja besok kayak gitu. Itu sih soal yang gue rasain. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan alumni teknik sipil. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman yang pengen nyoba atau masuk ke bidang ini. Kita akhiri obrolan sampai sini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!